Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Mungkinkah Wu Yuhao akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri setelah ditangkap oleh mereka? Yuhao masih memiliki beberapa kartu draft dan kartu as yang belum dia gunakan, namun kartu draft ini tampaknya sedikit tidak berguna untuk melawan seorang instruciwa kelas 9. Apa yang harus dilakukan? Meskipun dia biasanya sangat mudah beradaptasi, dia tidak bisa memikirkan cara untuk membebaskan diri sekarang. Gambar yang telah ia bentuk menggunakan imitasi telah menghilang dan Wu Yu menatapnya dengan mata yang benar-benar merah. Dia berkata kepada penatua ketiga dengan dingin, "Aku ingin bajingan itu hidup. Aku ingin menjadikannya boneka manusiaku dan mencambuknya setiap hari. Aku ingin menyiksanya sampai hidup terasa lebih buruk daripada kematian, sehingga untuk membalas saudara perempuanku." Suara Wu Yu sangat tajam. Yuhao bisa mendengar kata-katanya dengan jelas dan hatinya tenggelam ketika dia mendengarnya. Dia tidak takut mati, namun hidupnya akan menjadi neraka jika ia mendarat di kondisi yang sama dengan Feng Ling. Awalnya, dia tidak ingin mengambil resiko dan ingin memelihara kemampuannya sebelum mencoba melarikan diri, namun ia menjadi lebih bertekad untuk melarikan diri setelah mendengar kata-kata Wu Yu. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mendarat di tangan mereka. Dia lebih baik mati daripada ditangkap. Dia berbalik ke timur laut dan melihat ke langit. Jejak biru muncul di langit gelap gurita yang jauh, dan dia tampak melihat sosok Wang Dong-er yang tertidur. "Dong-er, aku minta maaf. Aku mungkin tidak bisa menunggumu sampai kamu bangun. Apakah kamu tahu betapa aku merindukanmu sekarang? Lupakan, biarkan aku mati. Bahkan jika aku mati, aku akan membawa kerinduanku untukmu." Saat ia berpikir sampai di sini, mata Wu Yuhao cerah. Matanya berubah lebih jelas dan rasa kerinduan menyebar darinya. Tekadnya melonjak dan cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, menyinari sekelilingnya. Penatua ketiga dan keempat serta Wu Yu adalah beberapa individu terkuat di sekitar. Mereka segera bereaksi ketika melihat perubahan yang dialami oleh Wu Yuhao. Penatua ketiga melambaikan tangannya. "Semuanya mundur!" Instruciwa dari Legiun Instruciwa Mata Tiranca tidak sanggup dalam pertarungan tingkat tinggi, kecuali mereka bersedia mengorbankan hidup untuk menghancurkan Wu Yuhao. Dia terlihat seperti dia baru berumur 20 tahun, tetapi mengapa tekadnya begitu kuat? Bagaimana dia bisa mencapai kultivasi seperti ini? Bahkan Wu Yun meninggal di tangannya. Bahkan dengan kultivasi penatua ketiga dan keempat, mereka masih sangat serius ketika mereka merasakan kekuatan kultivasi spiritual Wu Yuhao. Tidak sulit bagi mereka untuk membunuhnya, tapi akan membosankan bagi mereka untuk menangkapnya hidup-hidup. Mereka juga sangat ingin tahu tentang dia. Apakah itu keterampilan jiwanya, serta imitasi, dan gangguan spiritual, kultivasi atau kekuatan spiritualnya yang tidak normal ini. Dia adalah jenis subjek penelitian yang disukai kultus roh suci. Pada titik ini, seberkas cahaya keemasan lain yang beresonansi dengan kemauan kuat Wu Yuhao bersinar jauh di timur. Selain itu, seberkas cahaya keemasan ini tampak lebih cerah. Itu seperti matahari terbit di timur. Ada aura dominan ketika naik ke langit. Bahkan Wu Yuhao tertegun ketika melihat ini. Kultus roh suci tidak tahu, tetapi dia jelas menyadari fakta bahwa dia tidak memiliki bala bantuan. Mereka adalah satu-satunya yang tersisa dalam misi penyelamatan ini. Mungkinkah itu saudari Xiao Tao? Namun, tidak mungkin baginya untuk melepaskan seberkas cahaya keemasan seperti ini. Garis cahaya keemasan itu datang dengan sangat tiba-tiba dan dengan kuat, dan serta memenuhi seluruh langit. Raungan naga yang memegakkan telinga juga bergema di langit, dan langit berubah menjadi emas cerah. Wu Yuhao dan dua lainnya sudah berada di bawah kendali jaring petir. Menurut pendapat penatua ketiga Wu Yuhao, tidak mungkin melarikan diri mengingat kultivasinya.
Itulah mengapa dia dan penatua ketiga mengalihkan perhatian mereka pada perubahan mendadak yang terjadi. Di kejauhan bagaimanapun, mereka tidak tahu berapa banyak orang yang datang dengan bajingan kecil ini. Dan berapa banyak orang kuat yang ada di sana. Meskipun Wu Yu telah memperoleh beberapa informasi dari Feng Ling, Feng Ling berada dalam kondisi mental yang tidak stabil. Pasukan instruksi jiwa bergerak. Sorot cahaya ditembakkan dari daerah di mana semua alat jiwa dikerahkan, membentuk jaring biru kematian yang mencapai ke arah seberkas cahaya keemasan yang datang dari jauh. Seratus instruksi jiwa di udara juga mengadopsi formasi baru untuk menargetkan seberkas cahaya emas yang masuk. Garis cahaya emas yang masuk berbenturan dengan jaring biru ini, namun hal yang mengejutkan adalah tidak ada ledakan yang terdengar. Garis cahaya keemasan dengan cepat menghilang oleh jaring dan diubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan yang tersebar di udara. Apa? Semua orang dari kekaisaran itu tertegun ketika mereka mendengar betapa kerasnya guntur, tetapi melihat betapa sedikitnya hujan. Pada saat ini ledakan luar biasa terdengar di bawah kaki mereka. Cahaya keemasan yang tampak seperti naga yang bergerak muncul di daerah di mana semua alat jiwa dikerahkan. Garis cahaya keemasan itu terlalu cepat. Dimanapun berlalu, alat jiwa langsung hancur dan jeritan menyedihkan mulai berdering. Penatua ketiga berteriak, "Apa yang dilakukan alat jiwa pengintai udara? Kunci mereka!" Saat dia berbicara, dia menatap ke arah penatua keempat. Dia harus menahan benteng di sini dan mengendalikan Huo Yuhao dan dua lainnya. Lebih cocok bagi penatua keempat untuk berurusan dengan seberkas cahaya keemasan itu. Penatua keempat sedikit mengangguk. Cincin roh mulai bangkit dari bawah kakinya saat dia mengangkat tangan kanannya. Ada 9 cincin roh, 2 kuning, 3 ungu dan 4 hitam. Mereka memamerkan kemampuan Feng Hao Dolo yang agung. Kabut hitam tebal juga dilepaskan dari tubuhnya, menelannya sepenuhnya. Tidak ada bagian tubuhnya yang bisa dilihat. Kabut hitam ini mulai turun. Itu mengungkapkan aura yang tajam. Meskipun itu terlihat sangat lembut, dalam sekejap itu mencapai tanah. Suara keras logam yang mencolok bergema keluar dan kabut hitam penatua keempat berhenti bergerak. Bersama dengan seberkas cahaya keemasan itu, sosok yang berkedip dalam cahaya keemasan muncul di depan semua orang. Ketika dia muncul, dia segera menarik perhatian semua orang yang ada. Bahkan Mas Rocha tertarik padanya karena dia terlalu indah. Rambutnya yang bergelombang berwarna biru tua mengalir di belakang kepalanya. Naga emas ilusi muncul di tubuhnya. Dia juga memegang tombak panjang dengan 2 sisi runcing, menunjuk secara diagonal ke arah langit. Meskipun dia berdiri di tempatnya, dia tampak seperti ciptaan terhebat yang pernah ada. Pada saat ini, dia sedang melihat Wo Yuhao yang terperangkap dalam jaring petir penatua ketiga dengan matanya yang besar, berwarna biru pucat. Wo Yuhao tampak linglung. Tatapan bingung ini berubah menjadi tatapan tersentuh dan bersalah. Ya, orang ini dengan penampilan yang sangat mempesona, dengan rambut bergelombang dan mata yang indah, adalah gadis naga emas, Wang Shu'er. Wo Yuhao tidak mengerti mengapa Wang Shu'er ada di sini pada saat seperti ini, namun dia memiliki perasaan campur aduk sekarang. "Shu'er, kamu benar-benar konyol. Ini tidak layak dan sebanding untukmu." Wo Yuhao perlahan menutup matanya saat dia menarik nafas dalam-dalam dan secara bertahap menarik domain es abadi. Namun, lapisan cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih kuat. Mata takdirnya benar-benar terbuka pada titik ini. Dan tampaknya ada garis-garis cahaya emas yang tak dihitung jumlahnya bersinar di mata vertikal ini. Tampaknya itu benar-benar tidak terbatas. Pada saat yang sama, garis emas tipis juga muncul di dahi Wang Shu'er. Detik berikutnya itu terbelah, mengungkapkan mata vertikal emas lain. Itu juga bersinar dengan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya dan sepertinya identik dengan mata takdir Wo Yuhao. Segala sesuatu di sekitar mereka tampak membeku ketika kedua mata takdir ini terbuka. Waktu dan ruang benar-benar terkunci pada saat ini. Bahkan penatua ketiga dan keempat tertarik pada cahaya keemasan dari mata mereka.
Pada saat berikutnya, Wo Yuhao dan Wang Shu'er mengangkat kepala mereka dan menghadapkan mata takdir mereka ke langit. Dua sinar cahaya emas melesat ke langit pada saat yang bersamaan. Kedua sinar cahaya keemasan ini menerangi segalanya dan langit berubah menjadi emas terang pada saat terakhir sebelum fajar tiba. Kedua sinar cahaya berpotongan dan langsung meledak ke posisi yang lebih tinggi. Kegelapan fajar menyingsing dan mata vertikal keemasan besar muncul di langit sekarang. Garis-garis cahaya emas tersebar di mana-mana dan menelan semua orang. Wo Yuhao dan Wang Shu'er adalah dua yang pertama yang dipengaruhi oleh garis-garis cahaya keemasan ini. Proyeksi ilusi mata vertikal emas muncul di belakang punggung mereka, mengubahnya sedikit ilusi. Adapun sisanya termasuk Nan Xiushu dan Nan QQ. Mereka merasa ada sesuatu dalam tubuh mereka yang mengendalikan karena seberkas cahaya keemasan menelan tubuh mereka. Perasaan krisis dan penindasan yang tak terukiskan dengan cepat menyebar di hati keduanya. Tatapan takdir. Ini adalah versi tatapan takdir yang benar-benar lengkap. Selain Wo Yuhao dan Wang Shu'er, mata vertikal kecil juga muncul di atas kepala semua orang, namun mata vertikal di atas Nan Xiushu dan Nan QQ adalah emas redup. Mata vertikal di atas yang lain itu sedingin es. Ambil tindakan, cepat bunuh mereka. Ceritan tajam terdengar. Yang pertama bereaksi bukanlah dua Feng Hao Dolo jahat, tetapi Dolo jahat 8 cincin Wu Yu. Dia memiliki jiwa bela diri tipe spiritual. Jadi dia yang paling takjub dengan semua yang terjadi, namun dia juga yang paling peka dan sensitif terhadap bahaya. Perasaan bahwa takdirnya dikendalikan oleh orang lain memenuhi roh pembalasannya dengan ketakutan. Dia hanya punya satu pikiran di benaknya sekarang, melarikan diri. Satu-satunya cara baginya untuk melarikan diri adalah membunuh Wo Yuhao, Wang Shu'er dan yang lainnya. Setelah dia membunuh mereka, semuanya akan kembali normal. Ceritanya dipenuhi dengan gelombang spiritual. Instruksi Wayang Linglung segera tersentak bangun. Tiba-tiba, garis-garis cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara dan mulai mencapai Wo Yuhao dan yang lainnya. Sebagian besar senjata diarahkan ke Wo Yuhao dan Wang Shu'er, namun sesuatu yang aneh terjadi pada saat ini. Sinar-sinar jiwa dan peluru meriam jiwa yang melesat ke arah mereka berempat tidak mengenai apapun. Sepertinya mereka telah menutupi setiap sudut dan bahwa Wo Yuhao dan Wang Shu'er tidak mungkin melarikan diri, tetapi tidak ada tembakan yang mengenai mereka. Sinar jiwa dan peluru meriam jiwa hanya menyapu tubuh mereka, seolah-olah sesuatu kekuatan misterius dan khusus melindungi mereka dari bahaya. Bahkan Nan Xiushu dan Nan QQ terhindar dari bahaya karena banyak sinar jiwa menyapu tubuh mereka. Idiot, siapa yang menyuruh menyerang? Segel lingkungan kita dan jangan biarkan mereka melarikan diri. Penatua ketiga berteriak dengan marah dan mengencangkan jala petirnya yang membantu memblokir serangan yang datang dari instruksi tiran mata jahat untuk Wo Yuhao dan yang lainnya. Meski Wo Yuhao adalah subjek penelitian yang baik, dia tidak bisa membiarkan Nan Xiushu dan Nan QQ terluka. Saat dia berteriak, Wo Yuhao dan Wang Shu'er bergerak pada saat yang bersamaan, seolah-olah mereka terhubung secara telepati. Wo Yuhao tenggelam dan sepertinya dia mencoba bertabrakan dengan jala petir di bawahnya. Wang Shu'er kini juga menuju Wo Yuhao. Penatua keempat secara alami tidak akan membiarkannya pergi membantu Wo Yuhao. Dia mendengus dan kabut hitam menyebar di tubuhnya. Sinar menakutkan dari cahaya dingin langsung muncul dan menebas ke kepala Wang Shu'er. Jiwa bela diri penatua keempat adalah pedang dunia bawah. Serangan ini disebut sebagai tebasan dunia bawah. Keterampilan jiwa pertama dari penatua keempat itu tajam dan cepat. Dengan kemampuan Feng Hao Dolo-nya, bahkan sebuah bukit kecil bisa dipangkas menjadi dua dengan keterampilan jiwa ini. Penatua ketiga mengungkapkan ekspresi menghina di wajahnya ketika dia melihat bagaimana Wo Yuhao beraksi. Tangannya mengepal dan jaring petirnya menyusut. Dia percaya diri dengan alat jiwanya tidak akan ada penghalang pelindung yang efektif terhadap jaring petirnya. Ini adalah alat jiwa kelas 8 yang sangat kuat. Wo Yuhao turun ke bawah sementara Wang Shu'er menyerang ke atas dan mereka berdua menghadapi intervensi dari Feng Hao Dolo, namun mereka tidak melihat lawan saat ini. Sebaliknya, mereka saling memandang. Wang Shu'er melihat tatapan minta maaf dan ragu di mata Wo Yuhao, tetapi Wo Yuhao hanya bisa melihat tekad Wang Shu'er.
Mereka berdua semakin dekat, tetapi kedua Feng Hao Dolo juga mencegat mereka pada saat ini. Mereka kurang dari 50 meter dari satu sama lain, tetapi 50 meter ini seperti celah yang sangat besar yang memisahkan mereka berdua. Mereka tidak memiliki interaksi verbal dan Huo Yuhao bahkan tidak melepaskan deteksi spiritualnya, namun perubahan lain terjadi pada saat ini. Kaki kiri mereka bersinar pada saat yang bersamaan. Cahaya aneh namun buram melintas. Detik berikutnya, jaring petir yang ditarik oleh penatua ketiga menyapu bersih apapun kecuali udara. Dan tebasan dunia bawah tidak menabrak apapun. Wu Yuhao dan Wang Shu'er, keduanya benar-benar menghilang. Meskipun mereka menghilang hanya sesaat, mereka berhasil menghindari serangan dari dua Feng Hao Dolo ini. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah bersebelahan. 6 mata saling memandang terlepas dari 2 pasang mata yang normal. Ada juga sepasang mata takdir. Kenapa kamu harus melakukan ini? Wu Yuhao bertanya dengan lembut. Wang Shu'er menatapnya dengan dingin dan sesuatu melintas di matanya. Karena aku mau. Wu Yuhao merasa betapa hangat telapak tangan Wang Shu'er ketika dia memegang tangannya. Kekuatan jiwa mereka langsung sepenuhnya terhubung. Mata takdir mereka bersinar terang di dahi mereka. Dan mereka juga melepaskan cahaya keemasan dari tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Aura mereka mengalami transformasi pada saat ini. Naga emas yang awalnya berputar di sekitar Wang Shu'er sekarang tiba-tiba berputar di sekitar keduanya. Cahaya biru yang datang dari tubuh Wu Yuhao juga dilepaskan dengan tubuh mereka sebagai pusatnya. Ya, ini adalah perpaduan jiwa bela diri. Ketika mereka berpegangan tangan, mereka menyelesaikan fusi jiwa bela diri mereka. Wu Yuhao tidak pernah berpikir untuk memberikan perpaduan atau fusi jiwa bela diri mereka sebuah nama, namun dia kini bersedia menyebutnya sebagai kekuatan Hao Shu. Dia tidak tahu mengapa Wang Shu'er muncul pada saat ini. Namun kedatangan Wang Shu'er memberinya harapan di saat hidup dan mati. Setelah berbulan-bulan kultivasi tertutup, ia juga menjadi lebih jelas atas banyak hal. Hutang yang dia pinjam dari Wang Shu'er menjadi jauh lebih dalam sekarang. Ia pernah bertanya pada dirinya sendiri, apakah Wang Shu'er benar-benar tidak pantas di hatinya? Jawabannya adalah negatif. Ketika dia mengetahui bahwa Wang Shu'er memetik rumput kerinduan patah hati untuk menyelamatkannya di sumber api es yin yang, sebuah celah terbuka di hatinya untuknya. Ketika naga emas itu naik ke langit, aumannya bergema dan rambut bergelombang biru Wang Shu'er muncul di depannya. Selain merasa bersalah, dia juga bersemangat. Niat bertarung di hatinya langsung dinyalakan dan mulai membakar sangat kuat. Tidak peduli apa, dia harus menyerbu. Ini untuk dirinya sendiri, untuk Wang Dong'er dan untuk Wang Shu'er. Wang Shu'er juga merasakan dinding di hatinya runtuh. Hanya mereka berdua yang tahu perubahan psikologis mereka sendiri. Meskipun mereka tidak pernah menghadapi banyak musuh bersama di masa lalu, mereka tampaknya sudah memiliki telepati yang hebat satu sama lain. Dan itu tidak kalah dengan yang terjadi antara Wu Yuhao dan Wang Dong'er. Ketika jiwa bela diri mereka menyatu, mereka berdua melampaui kultivasi asli mereka dan mencapai ranah lain. Adegan ajaib lainnya juga terjadi di belakang Wu Yuhao dan Wang Shu'er. Setelah mereka melepaskan tatapan takdir mereka sebelumnya, proyeksi mata vertikal muncul di belakang masing-masing punggung mereka. Mata vertikal ini sekarang juga berubah menjadi oranye emas. Saat ini, jaring penatua ketiga kehilangan efeknya dan dia tidak punya pilihan selain berhenti. Karena dia juga terkejut, Nan Shushu dan Nan Kyukyu masih terjebak di dalam ikatannya dan dia harus berurusan dengan mereka terlebih dahulu. Dia mengangkat tangan kanannya dan menariknya ke sampingnya, namun Wu Yu tidak sabar dan dia segera melepaskan roh pembalasannya yang kelam. Dia menjerit ketakutan dan menyerbu ke arah Wu Yuhao dan Wang Shu'er. Di sisi lain bahkan pedang dunia bawah penatua keempat juga langsung menuju ke kepala keduanya.
3 orang kuat dari kultus roh suci kini bergabung menyerang mereka. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.